Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Kali ini masih informasi tentang perpolitikan Indonesia yang makin hari makin marak diperbincangkan dan makin menarik perhatian banyak pihak, banyak orang. Nah, ini kita akan membahas tentang seberapa jauh hubungan luar negeri atau kekuatan jaringan para capres dan cawapres yang ada. Seperti kita tahu bahwa hari-hari belakangan ini telah bermunculan banyak capres, mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan lain-lain. Kita tahu semua capres dan calon cawapres tersebut itu telah mempunyai jaringan luar negeri yang mungkin cukup mumpuni dan bisa diandalkan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan dengan jaringan-jaringan luar negeri yang ada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang jaringan luar negeri atau menakar seberapa besar atau seberapa jauh jaringan luar negeri Profesor Anies Baswedan yang setelah selesai menjadi gubernur DKI lalu didapuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem lalu diikuti oleh partai-partai lainnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS dan juga akhirnya Demokrat. Yang walaupun beberapa hari belakangan ini masih terjadi tarik-menarik karena persoalan cawapres yang mungkin masih belum disetujui oleh beberapa pihak, seperti telah muncul beberapa informasi bahwa kemungkinan besar Sandiaga Uno menjadi salah satu cawapres favorit yang akan diambil oleh Anies Baswedan dan itu mendapat penolakan dari Partai Demokrat. Namun itu masih bisa diperbincangkan, itu masih bisa dirumuskan atau didiskusikan oleh kelompok-kelompok partai yang mendukung Anies Baswedan. Nah, kali ini kita melihat seorang Anies Baswedan yang juga walaupun telah lahir Indonesia tapi masih punya hubungan dengan luar, yaitu negara-negara Timur Tengah. Seperti kita tahu bahwa beberapa negara Timur Tengah juga sudah cukup maju, lalu kedekatan dengan Indonesia ini cukup baik, seperti itu. Sejak dari zaman kemerdekaan, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, dengan negara-negara Arab cukup bagus. Dan pejuang-pejuang dari negeri Arab yang telah tinggal Indonesia, di samping menyebarkan agama, mereka berjuang dengan gigih membawa Indonesia kepada era kemerdekaan. Nah, belakangan ini kita lihat beberapa negara yang cukup maju di Timur Tengah, seperti misalnya di Uni Emirat Arab, kemudian Dubai, kemudian ada yang mendekati Afrika, misalnya Maroko, Qatar, dan sebagainya. Nah, kita ingin menjajaki sejauh mana ketika Profesor Anies Baswedan terpilih, bisa enggak untuk membangun kekuatan sebuah jaringan yang besar di kelompok-kelompok negara Timur Tengah ini, misalnya bagaimana bisa menggait Dubai, kemudian Qatar, kemudian beberapa negeri di Uni Emirat Arab. Karena di era Pasifik ini ya itu akan mengarah pada era Asia. Ya, ketika era Eropa kemungkinan sudah mulai mengalami stagnan dan kita masuk pada era Pasifik, era Asia. Nah, negara-negara yang punya kemampuan dan punya kemajuan di Asia ya negara-negara di Timur Tengah. Seperti Kuwait, kemudian kita tahu Qatar, negara kecil namun berpenghasilan yang cukup tinggi dan mempunyai kemakmuran yang cukup tinggi, begitupun Dubai dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Anies Baswedan ya, sebagai juga warga keturunan yang para pihak sebelah mengatakan dengan kadrun dan lain-lain, tetapi punya hubungan baik dengan negara-negara tersebut seperti Dubai, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab. Nah, ini apakah bisa membawa keuntungan besar atau membangun sebuah jaringan sehingga ketika Profesor Anies Baswedan terpilih ini bisa membawa kemajuan atau bahkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kita tahu ketika berhubungan dengan Dubai, berhubungan dengan Qatar, itu kan akan menarik devisa-devisa negara yang bisa diambil dari negara-negara tersebut. Negara-negara tersebut mungkin akan berinvestasi ke Indonesia dengan mereka punya kelebihan dana, kemudian mempunyai kekuatan-kekuatan bisnis yang besar, bisa tidak membuat kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, dan hal ini Indonesia akan diuntungkan. Nah, di samping dalam dunia bisnis ini juga kan ada chemistry, ada titik sambung antara siapa yang mempertemukan untuk sebuah kegiatan bisnis dua buah negara, di bilateral ataupun multilateral, seperti itu. Nah, kali ini kita mau menakar sampai di mana hubungan-hubungan luar negeri yang bisa dibangun oleh Anies Baswedan. Nah, mungkin kalau ke arah Amerika atau ke Cina, mungkin Anies Baswedan ya agak mungkin belum terlalu jauh lah hubungan-hubungan bisnis. Tapi kalau urusan-urusan misalnya Timur Tengah ya dengan kedekatan-kedekatan tertentu, misalnya Anies Baswedan yang dianggap masih
warga keturunan misalnya Hadramaut atau Arab itu bisa terbangun komunikasi yang baik, mungkin dari sisi bahasa, dari sisi chemistry, sehingga sangat dipercaya ketika beliau terpilih ini akan bisa menarik perhatian atau menarik keseriusan dari negara-negara Timur Tengah yang mempunyai kelebihan dana, misalnya Dubai, misalnya Qatar, misalnya Uni Emirat Arab, untuk berinvestasi dengan maksimal di Indonesia, dan tidak hanya sekedar berinvestasi tapi bisa membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini juga yang harus diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Pertama tadi sisi kedekatan agama, kemudian sisi kedekatan kultur. Nah, kemudian sisi kedekatan jarak, karena kalau berbisnis dengan Amerika kejauhan atau Eropa. Tapi kalau Asia, ya Arab itu mungkin punya kedekatan-kedekatan, dari sisi kedekatan sudah menguntungkan dari faktor ekonomi, sehingga itu perlu dibuka ke khalayak ramai bahwa ketika Anies Baswedan terpilih, hubungan dengan Timur Tengah akan makin baik, dan ini sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Dan sudah ada bisnis-bisnis ekspor yang berjalan, misalnya bagaimana ketika kurang masuk ke Indonesia, lalu barang-barang Indonesia juga pun masuk ke Timur Tengah. Nah, ini yang harus diperhitungkan, bahwa sehingga kita harus menakar sejauh mana ketika Profesor Anies Baswedan terpilih bisa membawa keuntungan atau bisa membangun jaringan yang kuat dengan negara-negara Timur Tengah yang sudah sangat maju, Dubai, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait dan lain-lain seperti itu. Jadi ini yang kita harus hitung, bahwa jadi salah satu faktor yang menjadi sisi plus dari Anies Baswedan yaitu sisi ketika dia bisa terpilih akan membangun hubungan yang sangat bagus dengan negara-negara Timur Tengah yang hari ini kita tahu mempunyai surplus dana, dan itu akan bisa menguntungkan bagi Indonesia. Jadi mungkin politikus yang berbahagia, judul dari video kali ini kita mau menakar atau melihat sejauh mana peluang-peluang yang bisa dibangun oleh Anies Baswedan ketika terpilih jadi presiden di 2024. Nah, kita tahu itu pasti bisa, karena pertama dia dianggap sudah punya kemampuan, sudah pernah menjabat di pemerintahan, kemampuan komunikasi yang cukup baik seperti itu, sehingga kalau kita takar ya kemungkinan besar akan sangat bisa membantu untuk membangun hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di Asia, yaitu yang ada terutama di Timur Tengah, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Politikus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.